Ready, roll, action. Oke. Bang Aul, hari ini kegiatan kan kita panen madu cadas nih ya, di Kabupaten Tanah Datar. Nah, betul kali. Bisa tidak abang ceritakan sedikit perbedaan tingkat kesulitan antara memanen madu cadas dengan madu di Batang Sialang? Oke, terima kasih udah dikasih kesempatan juga Bang ya, untuk menyampaikan unek-unek yang selama ini ingin disampaikan sebarluaskan kepada masyarakat berkaitan dengan beredarnya lebah-lebah yang madu-madu yang mengatasnamakan batu cadas asal Sumatera Barat. Nah, di tingkat kesulitannya itu, tingkat kesulitan dalam proses pemanenan lebah batu cadas itu boleh kita ambil perbandingan 5:1. Kenapa? Sesulit-sulit yang di kayu, di batu cadas ini itu baru paling mudah Bang Adi ya, rekan-rekan semuanya. Sesulit-sulit yang di kayu itu paling mudah di batu ini. Artinya tingkat kesulitannya tuh jauh lebih rumit. Nah, kita itu di tingkat kesulitan ya. Di peralatan yang kita pakai jauh membutuhkan biaya yang lebih besar. Kompleks ya. Iya, kompleks gitu. Nah, mungkin rekan-rekan semuanya ada yang mau bertanya tentang masalah kualitas. Mana yang lebih bagus kualitas madu batu cadas ketimbang madu yang bersarang-sarang di kayu? Nah, menurut saya pribadi sama aja. Tidak ada beda antara madu batu cadas dengan madu yang bersarang di kayu-kayu sialang yang kita sebut ya, di Sumatera ini. Apa hal? Kenapa aku mengatakan demikian? Toh nyatanya tempat makanan daripada lebah apis dorsata ini bukanlah tempat dia bersarang, melainkan pembungaan yang musim saat dilangsungkannya proses pemanenan. Di sekitar dia bersarang ya. Sejauh jangkauan lebah mencari makan. Jadi untuk kualitas sama, uniknya di sini tantangan ya. Kalau untuk rasanya Bang, kalau untuk rasa memang kualitas sama ya, tetapi kalau untuk rasa biasanya daerah pergunungan tuh lebih identiknya ke hutan alam lah Bang. Jadi lebih kerasa dia itu di tenggorokan, lebih nikmatnya apanya itu lebih kerasa kali gitu, ketimbang lebah yang dominannya nektar akasia, kasikarpa dan magium, kebanyakan dari provinsi sebelah Jambi dan Riau. Berarti kalau di sini dominan nektar apa nih? Ini dominan multiflora hutan alam Bang ya. Multiflora hutan alam dan tanaman-tanaman petani sekitarnya. Kalau untuk proses pemanenan Bang, kalau daerah Riau biasanya kan ada durasi 3 bulan sekali. Bulan ini kita panen, biasa 3 bulan ke depan baru panen lagi gitu. Nah, kalau di sini berlaku nggak hukum seperti itu? Kalau untuk di kawasan hutan alam itu tidak berlaku. Kenapa? Kita di sini proses pemanenan lebah madu ini lebah madu ini tingkat keberhasilannya itu tergantung dari vegetasi sekitar, pembungaan sekitar di waktu dilangsungkannya proses pemanenan. Bedanya di Riau dengan pegunungan ini, di Riau dan Jambi itu banyak perkebunan yang telah disediakan oleh PT Akasia Kasikarpa sehingga pakannya berlimpah ya, untuk pakan lebah ini Bang. Sehingga dia itu tidak selalu ada tanpa ada enti musim mengeluarkan nektar, kecuali kayunya ditumbang gitu. Nah, beda dengan hutan alam, dia hanya
berlangsung musim bunga di kawasan sini 3 bulan saja dalam 1 tahun. Di dalam kurun waktu 3 bulan itulah kita bisa melangsungkan proses pemanenan. Pertanyaannya kalau ada ya, ada yang nanya bulan apa aja, tidak bisa kita perkirakan. Yang jelasnya sesudah musim hujan berakhir, timbul musim panas, disitulah bunga-bunga mulai mekar. Serentak dengan musim bunga itu kita mulai melakukan perburuan apis dorsata dari kayu sampai ke cadas-cadas seperti yang tengah berlangsung di belakang kita pada saat sekarang ini. Berarti kalau untuk pakan itu berarti tergantung di mana lebah itu bersarang ya, tergantung vegetasinya ya. Ya, tergantung vegetasi lah, vegetasi ya, pembungaan sekitar waktu dilangsungkannya proses pemanenan ini, Bang Ali. Oke, kalau kualitas ya kualitas sama ya. Ya kalau kualitas sama, karena gini, kan bukan tempat dia bersarang itu yang dia makan, yang menentukan kualitas ya. Yang menentukan kualitas, tetapi pembungaan sekitar yang musim pada saat dilangsungkannya proses pemanenan, ya kan? Kalaulah seandainya ini lebah batu itu lebih nikmat karena dia bersarang di batu, ada kan yang seperti itu, di kayu kurang enak ketimbang di batu. Begitu juga yang di jembatan-jembatan. Kalaulah seandainya makanannya adalah tempat dia hinggap, yang dia makan ini cadas ini dari dulu sudah habis dimakaninya, ya kan? Betul. Nah, madu itu dihasilkan dari pembungaan sekitar, itu intinya. Kalau dari pengalaman pribadi Bang, selama memburu madu hutan, jadi kalau seandainya kita tidak bisa menentukan kapan dia bisa dipanen berdasarkan waktu, jadi untuk memastikan bahwasanya madu ini siap dipanen itu seperti apa caranya Bang? Nah, apakah harus dilihat langsung atau harus dipanjat langsung, atau kita bisa lihat secara kasat mata, oh ini tampuknya sudah besar sehingga udah cocok gitu. Begini, kalau untuk sudah pun memiliki tampuk madu, itu bisa kita tengok dari bentuk sarang. Tetapi ada isi atau tidak, itu kita harus perhatikan sejauh jangkauan lebah mencari makan, pembungaan yang mekar pada saat itu. Tidak menutup kemungkinan lebah banyak, tetapi pembungaan kurang, vegetasi kurang. Tidak menutup kemungkinan minimnya hasil panen, bahkan gagalnya kita membawa madu pulang ke rumah. Begitu. Terus Bang, lanjut apa? Kalau seandainya nih masyarakat atau penonton kita ini mau sedikit atau berikanlah tips sedikit mengenai bagaimana caranya menentukan pilihan yang baik terhadap madu yang mau mereka konsumsi. Ya, oke, siap. Nah, ini yang penting kali ya. Poin yang penting kali ya. Niat kita membeli madu adalah untuk kesembuhan dari segala macam penyakit. Tentunya kalau kita kurang tepat kurang jeli dalam berbelanja, dalam memilih suatu produk, tentunya kita tidak menutup kemungkinan terbeli madu SOS, sirupan oplosan sintetis, yang pada akhirnya penderita diabetes kita harapkan sembuh minum madu, akhirnya bertambah kumat. Nah, tips sedikit ya, dari saya seorang pemburu lebah madu dari tahun 2002, insya Allah sampai sekarang masih aktif ya. Untuk membedakan madu secara awam aja, secara awam ya, itu mencari rasa khas nektar. Khas nektar itulah yang tidak bisa ditiru oleh oknum SOS, sirupan oplosan sintetis. Tidak bisa. Ukur ketajaman manis. Ketajaman manis dari nektar diukur dengan ketajaman manis gula pasir. Karena kenapa aku bandingkan dengan gula pasir? Pembuatan madu palsu itu bahan bakunya adalah gula pasir. Nah, manisnya ini, ketajaman manis ini lebih tajam dia itu gula pasir. Misal kita cicip, kadang sampai manis, makanya sampai kepejam. Nah, tetapi kalau dari manis nektar itu tidak terlalu tajam manisnya itu, dan aroma yang sangat menyengat itu
menyerupai ya apa aroma bunga-bungaan gitu. Berarti kesimpulannya tinggal menentukan madunya asalnya dari mana, kemudian nektarnya apa. Ya, Ibaratnya kalau seandainya kita memilih madu dari sumber, otomatis kita harus tahu, oh ini nektarnya multiflora. Itu kita gitu. harus tahu Bang. Nggak mungkin kan kalau seandainya tiba-tiba nanti orang bilang, oh ini madu dari Riau, nektar apa? Nektar multiflora kata dia. Jadi rasa khasnya itu yang akan kita pelajari. Multiflora dari Riau itu aromanya ada nggak aroma kayak bunga dari tanaman gitu atau tidak? Kalau tidak, ragukanlah kualitas daripada barang yang Anda konsumsi. Ya, kalau seandainya Anda ragu, tetapi membutuhkan madu asli murni dari lebah dan nektar, ya boleh pesan madu sarang, bukan madu ada sarang ya. Itu kalimatnya hampir sama, tetapi maknanya berbeda bagi aku. Madu ada sarang, ada madu ada sarang. Madunya dari mana, sarangnya dari mana? Itu pertanyaannya masih bisa terindikasi SOS. Tetapi dengan membeli madu sarang, madu yang masih utuh di dalam sarangnya, hanyalah lebah yang pandai membuat seperti itu. Tidak bisa selama ini ya, ke belakang ini campur tangan manusia sedikit pun. Insya Allah terkecuali dia sirupan ya. Tetapi kalau untuk lebah liutan ini tidak ada yang melakukan penyirupan. Terakhir pertanyaan dari aku Bang. Ya. Kalau seandainya nih ada konsumen kita, penonton kita mau memesan madu yang ibaratnya bukan ibarat, mau memesan madu asli langsung, yang apakah itu baru siap dipanen atau yang jelas aslinya itu dapat dijamin. Aku paham yang dimaksud. Kalau seandainya konsumen ini ada minat untuk membeli, mencari madu asli murni, tetapi ragu dengan kualitas, ya kami bersedia melayani permintaan saudara-saudara yang masih utuh di dalam sarangnya, sehingga keraguan saudara-saudara untuk menuju hidup sehat dapat terpenuhi. Oke. Jadi kalau misalnya masyarakat atau penonton kita nanti mau informasi, membutuhkan nomor yang harus dihubungi atau siapa yang harus dihubungi, kira-kira kemana kita bisa kalau mereka ingin konsultasi gitu? Bisa langsung ke FB-nya AUL spasi Tungganai. Lihat di bawah sini ya. Lihat di bawah ya. Jadi langsung ke WA boleh juga. 0852 di bawah 7441. Nampak enggak di bawah? 7346. Ulangi 0852 7441 7346. Oke, sahabat ya. Ditunggu orderannya. Atau ada yang mau disampaikan terakhir mengenai permaduan? Ya, pesan-pesan buat sahabat-sahabat madu kita. Kalau untuk yang disampaikan kayaknya cukup ini tengah lagi mikir juga ini. Sampaikan aja apa yang menjadi keraguan Anda di kolom komentar atau langsung chat WA di nomor yang telah kami sebutkan atau tadi, via Facebook ya, atau ke Facebooknya AUL Tungganai. Oke. Salam sehat. Salam sengat, lebah apis dorsata, Sumatera Barat. Oke.